Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aini Mulia Hidayat dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil dari pencarian saya mengenai dampak-dampak korupsi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai ekonomi pelayanan. Yang pertama ekonomi, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga sosial dan kemiskinan masyarakat, yang keempat birokrasi pemerintahan, yang kelima politik dan demokrasi, yang keenam penegakan hukum, yang ketujuh pertahanan keamanan, yang kedelapan pelestarian lingkungan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai dampak korupsi, lebih baik kita tahu dulu apa itu korupsi. Korupsi menurut Brooks adalah tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban. Tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan dampak-dampak korupsi dalam aspek ekonomi, yaitu ada penyimpanan dana publik, penghambatan pertumbuhan ekonomi, serta ketimpangan pendapatan. Penyimpanan dana publik sendiri, contohnya yaitu penyelewengan dana anggaran yang seharusnya digunakan untuk program-program publik, tetapi dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat. Kemudian penyalahgunaan dana bansos yang seharusnya diberikan kepada rakyat miskin, dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada penghambatan pertumbuhan ekonomi, dampaknya yaitu lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kerusakan sistem pemerintahan demokratis, penurunan produktivitas, penghambatan pembangunan sumber daya manusia, penghambatan pembangunan politik, pengurangan pendapatan negara, kerusakan sistem kelembagaan, serta penurunan produktivitas. Kemudian ada ketimpangan pendapatan. Dampaknya yaitu menutup lapangan pekerjaan, mengurangi akses ekonomi, meningkatkan biaya hidup, menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kemiskinan. Kemudian dampak korupsi yang kedua yaitu dampak korupsi pada pelayanan kesehatan. Yang akan saya jelaskan melalui 3 poin, yaitu yang pertama akses terhadap pelayanan kesehatan, yang kedua kualitas pelayanan yang menurun, yang ketiga penyalahgunaan dana kesehatan. Poin pertama yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan. Akses ke pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yang berkurang. Yang kedua, akses ke obat-obatan yang terhambat dan semakin mahal. Yang ketiga, akses ke dokter dan perawat yang semakin sulit. Yang keempat, akses ke informasi kesehatan yang prosesnya terlalu ribet. Kemudian poin kedua yaitu kualitas pelayanan yang menurun. Yang pertama, ketidakpedulian dan ketidakramahan tenaga kesehatan. Yang kedua, sistem BPJS kesehatan yang bermasalah. Yang ketiga, biaya pengobatan yang mahal. Yang keempat, keterlambatan dan ketidaktepatan tindakan medis. Kemudian poin yang ketiga yaitu penyalahgunaan dana kesehatan. Contohnya penyalahgunaan dana jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kemudian ada korupsi klaim dana BPJS kesehatan. Kemudian ada penyalahgunaan dana Jamkesmas dan Jamkesda. Kemudian penggunaan dana untuk pembelian alat kesehatan yang fiktif. Kemudian ada penggunaan dana kesehatan untuk kegiatan bisnis. Kemudian penjualan bahan dan obat yang tidak sesuai aturan. Baik, dampak korupsi yang ketiga yaitu dampak korupsi dalam aspek seksual yang akan saya jelaskan melalui 3 poin, yaitu eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan juga kekerasan seksual. Pada poin pertama yaitu eksploitasi seksual, contoh-contohnya yaitu grooming online. Grooming online itu dapat
merupakan bentuk bujuk rayu secara online yang ditujukan kepada anak-anak. Kemudian pekerja seks komersial. Kemudian pernikahan dengan orang yang lebih tua, live streaming sexual content, sexting atau aktivitas seks chatting, kemudian sextortion, yaitu pemerasan seksual. Kemudian perdagangan manusia, contohnya kasus eksploitasi tenaga kerja, kasus perdagangan anak, kasus pekerja seks komersial, serta kasus perdagangan organ tubuh. Kemudian ada kasus kekerasan seksual. Contohnya ada pelecehan verbal dan non-verbal, prostitusi paksa, kemudian perkosaan, kekerasan seksual pada anak, serta pelecehan online. Dampak korupsi yang keempat yaitu dampak korupsi dalam kemiskinan masyarakat. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ketidakmerataan pembangunan. Yang kedua, penyimpangan dana bantuan. Yang ketiga, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Dampak korupsi dalam birokrasi pemerintahan, yaitu yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, lambatnya penyelesaian administrasi. Yang ketiga, keterbatasan pelayanan publik. Kemudian di poin penyalahgunaan wewenang, contohnya saja pejabat menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kemudian atasan memaksa bawahan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku. Kemudian pejabat membuat kebijakan yang diskriminatif atau tidak berpihak kepada kepentingan publik. Kemudian pada poin lambatnya penyelesaian administrasi, contohnya lambatnya pencetakan IKTP dalam layanan administrasi kependudukan. Terus pemanfaatan media sosial dan pengaduan masyarakat mesti terjadi kendala dalam pelaksanaannya, seperti lambatnya merespon pertanyaan dan kurang jelasnya penyelesaian dalam menjawab pertanyaan. Kemudian keterbatasan pelayanan publik. Contohnya jarak yang jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan fasilitas pelayanan publik, ketidaksesuaian jam operasional pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat, kemudian jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, kurangnya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat tentang pelayanan publik. Kemudian dampak korupsi selanjutnya yaitu dampak korupsi dalam politik dan demokrasi. Contohnya pengaruh korupsi dalam pemilihan umum, kekuatan oligarki, serta penyalahgunaan kekuasaan politik. Pada poin pengaruh korupsi dalam pemilihan umum, contohnya membatasi akses terhadap kandidat yang berkualitas, menyebabkan kebijakan yang tidak pro rakyat, merusak kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Kemudian ada kekuatan oligarki, yaitu contohnya penindasan terhadap oposisi, merusak demokrasi dan hak-hak rakyat, menghambat pembangunan kemajuan bangsa, serta memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan politik, yaitu merugikan keuangan negara dan memperlambat pembangunan, menurunkan stabilitas politik dan keamanan negara, merusak citra negara di mata internasional, mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Kemudian dampak korupsi yang selanjutnya yaitu dampak korupsi dalam penegakan hukum. Contohnya kecurangan dalam sistem peradilan, hilangnya kepercayaan publik, kriminalitas yang merajalela, menghambat fungsi pemerintah, menghambat penegakan hukum, serta melemahkan keadilan dan kesetaraan. Kemudian dampak korupsi yang selanjutnya yaitu dampak korupsi dalam pertahanan, keamanan, dan pelestarian lingkungan. Contohnya penyelundupan senjata, ancaman terhadap keamanan nasional, kerusakan lingkungan hidup, lemahnya kekuatan pertahanan, penurunan semangat moral prajurit, serta meningkatnya kriminalitas dan kekerasan.
Kemudian akan saya jelaskan mengenai upaya penanggulangan korupsi. Yang pertama yaitu memperkuat sistem hukum dan perundang-undangan. Yang kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga membangun budaya integritas. Yang keempat memperkuat lembaga penegak hukum. Yang kelima memberantas sindikat korupsi. Yang keenam meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketujuh melacak dan menyita aset hasil korupsi, serta mengelola aset hasil korupsi secara transparan dan akuntabel. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.